Dah? Gimana? Pena, iya baik. Baik, dihidupkan boleh Bu, dibantu ya, lampunya dihidupin aja. Oke. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghafaril mukawwirul laili 'alan nahar tadhkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis, sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majlis ini. Sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah roh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sudah 1 bulan kita tak bertemu karena kemarin 2 minggu yang lalu kita libur ibu-ibu ya. Maka kita lanjutkan kajian kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tempat, waktu dan cara berdoa agar doa kita mustajab di mata Allah Subhanahu wa taala. Saya sering sampaikan bahwa semua manusia itu berdoa, tapi ada manusia yang berdoa yang dia ngerti caranya, dia ngerti adabnya sehingga doanya mustajab di mata Allah. Tapi ada orang yang berdoa, dia nggak ngerti caranya sehingga doanya tidak mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sering sampaikan, untuk ibadah perlu ilmu pengetahuan. Nah, dengan ilmu itulah kita belajar dulu tempat dan waktu mustajab doa serta tutorial atau cara berdoa yang benar. Kalau selama ini salah, kita ubah ke depan supaya kita berdoanya berkualitas. Lebih baik sedikit tapi berkualitas daripada banyak tapi tidak mustajab. Sebenarnya doa kita itu semuanya Allah kabulkan. Cuma masalahnya Allah kabulkan doa kita itu dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah Allah kabulkan sekarang, langsung Allah kabulkan. Ya Allah, saya minta rezeki. Rezeki enggak juga turun-turun. Tahu-tahu dapat, tahu-tahu suami yang tadinya maksiat taubat dia. Jadi Allah ganti bentuknya. Ya Allah, aku pengen rezeki. Rezeki enggak juga turun-turun. Tadinya anak yang sakit sembuh dia. Allah ubah bentuknya. Jadi Allah itu pertama, Allah langsung ganti sekarang. Yang kedua, Allah langsung ganti rezeki kita di masa yang akan datang dalam bentuk yang berbeda. Yang ketiga, bisa jadi Allah kabulkan doa kita itu di yaumil akhir. Jadi semua doa kita itu Allah kabulkan. Cuman ada 3 bentuknya. Pertama, Allah kabulkan langsung. Yang kedua, Allah kabulkan di masa yang akan datang dalam bentuk yang berbeda. Yang ketiga, Allah kabulkan nanti di yaumil akhir.
Namun pada akhirnya semua doa kita itu mustajab. Itu dikabulkan oleh Allah. Kan Allah pernah berjanji, "Idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'in idza da'an, falyastajibu li wal yu'minu bi." Kalau hambaku bertanya kepadamu, katakan aku dekat. Aku akan menjawab semua doanya. Ud'uni astajib lakum. Doa kepadaku pasti akan aku jawab. Jadi Bu, sebenarnya doa kita itu semuanya Allah jawab. Hanya saja kita nggak tahu ini hasil doa kita yang mana. Paham nggak? Ibu datang ke majelis taklim, suka dengan pengajian. Ini karena rezeki ibu yang mana? Karena doa ibu yang mana? Ibu bisa sabar terhadap pujian, itu karena doa yang mana? Itu yang kita nggak tahu. Tapi sebenarnya semua doa kita itu dikabulkan oleh Allah. Nah, tapi walaupun semua doa kita itu terkabul, ada orang-orang yang doanya terhambat, yaitu orang-orang yang maksiat. Tapi walaupun maksiat tetap dikasih oleh Allah. Orang kafir pun tetap dikasih oleh Allah. Orang yang tidak taat pun tetap dikasih oleh Allah. Keinginannya tetap diijabah oleh Allah. Betul? Semua tetap diijabah oleh Allah. Nah, tapi kita ini kan pengen kalau bisa doa kita itu benar-benar diijabah. Karena kita berdoa dengan ilmu. Kita mulai, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Ada tempat mustajab doa. Waktu mustajab doa. Kita mulai. Yang pertama. Mustajab doa kita, sering saya sampaikan, adalah saat hujan lebat. Pekanbaru sekarang sering hujan, betul? Jadi kalau hujan lebat, tidak boleh mengumpat. Hujan. Nggak boleh. Saat terdengar hujan lebat, ibu doa kepada Allah. Tidak perlu ibu ngambil wuduk dulu. Sunnah ngambil wuduk. Sunnah menghadap kiblat. Kalau enggak pun enggak apa-apa. Ibu doa aja. Pakai bahasa Indonesia boleh. Pakai bahasa Arab boleh. Doa sama Allah. Jadi saat hujan lebat tuh jangan temenung-menung. Menengok hujan turun. Doa. Saat hujan lebat, doa kita mustajab. Oke? Paham? Yang kedua, mustajab doa kita saat petir berbunyi. Jadi kalau bunyi petir, dor, jangan mati kau, jangan. Saat petir berbunyi, itu doa kepada Allah, itu mustajab. Jadi kalau ada petir berbunyi, yang harus ibu lakukan duluan apa? La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan melainkan kekuatan Allah. Setelah ibu berkata la haula wala quwata illa billah, maka ibu boleh melakukan yang namanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat kita berdoa itu, insyaallah doa kita mustajab saat kita berada dalam keadaan petir berbunyi. Mustajab, masyaallah. Nah, tapi kita harus latihan biar peka. Kalau enggak lupa kita. Udah 1 jam petir itu lewat baru ingat ceramah ustazah. Udah lewat petir tuh, oh iya juga ya, kata ustazah doa mustajab. Udah lewat, petirlah lagi, nggak juga gitu ya. Harus dibiasakan itu. Harus dibiasakan zikir secara otomatis. Terkejut, la haula wala quwata illa billah. Harus dibiasakan. Harus dilatih. Nengok orang pinter, tengok orang baik, masya Allah. Harus dilatih. Ya, oke. Yang ketiga, mustajab doa kita antara azan dan iqamah. Jadi terdengar azan di masjid, jawab azan dulu. Setelah dengar azan, antara azan dan iqamah, wah itu dahsyat. Itu mustajab. Walaupun ibu berada di rumah, setelah terdengar azan, ibu doa. Itu dahsyat. Kalau ibu di masjid, setelah terdengar azan, ibu kan sholat rawatib. Ambil kesempatan berdoa, itu dahsyat. Itu orang yang tak berilmu tak tahu itu. Bahwa antara azan dan iqamah, itu mustajab doa. Otomatiskanlah 5 kali sehari semalam. Ya, terdengar azan, diem. Setelah diem, doa. Panjang itu waktunya. Kalau doanya ibu pakai catat, 1 skripsi terbaca itu.
Karena doa sijinul mukmin. Doa itu senjata bagi kaum mukmin. Doa itu ghairu takdir. Doa itu merubah takdir. Yang merubah takdir bukan usaha. Yang merubah takdir adalah doa. Kalau kata orang barat, usaha dulu baru doa, betul? Kalau kata orang Islam tidak. Kata orang Islam apa? Doa dulu baru usaha. Jelas dulu kita maunya apa, baru kemudian kita berdoa. Jelas kita maunya apa, maaf, baru kemudian kita berusaha. Antara azan iqamah itu mustajab. Oke? 1. Saat hujan lebat. 2. Saat petir berbunyi. 3. Antara azan dan iqamah. 4. Mustajab doa kita saat sujud terakhir ketika mau habis solat. Rakaat keempat sebelum at-tahiyatul. Lamakan sujudnya. Lamakan. Doa kepada Allah. Kalau doanya bahasa Indonesia, ucapkan dalam hati saja. Maaf, ya dalam hati, tutup bibirnya. Kalau doanya bahasa Arab, boleh dilafazkan dengan berbisik. Lamakan sujudnya. Jangan lama betul tertidur pula nanti. Standar lah. SNI, Standar Nasional Indonesia. Standar aja. Standar aja. Nah, maksud saya, di sujud terakhir ketika mau habis sholat, jangan lama-lama tertidur pula nanti. Cari doa yang ibu paling priority. Kalau ibu pengen anak soleh, doanya Rabbi habli minas solihin. Pengen dapat jodoh, punya keturunan, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Pengen dilunakkan hati, Allahumma layyin li qalbi. Pengen apa lagi? Pengen doa Rajab, Rabbil firli warhamni wa tub alayya, selama bulan Rajab. Ya Allah, ampuni aku, cintai aku, terima taubatku. Pengen punya suami lagi? Apa? Ya. Apa? Atau Rabbil firli warhamni, gitu aja. Atau pengen sekali supaya didapatkan rezeki, Allahumma anzil rizqa. Allahumma anzil rizqa. Gitu. Apa ya, betul saja nih banyak. Ya, itu kan yang pendek-pendek. Saya kasih yang pendek-pendek aja lah. Yang pendek aja tak dapat hafal pula. Nah, kalau tak pandai pendek-pendek, ya sudah. Tutup bibir, dalam hati, pakai bahasa Indonesia. Gitu. Paham? Bisa nggak dilakukan doa sujud terakhir ketika mau habis sholat itu saat sholat berjamaah? Bisa. Makanya anak-anak pesantren itu dia sujud lama ya. Dia sujud, nanti ada satu yang udah duduk, ada yang satu masih sujud. Lamakan sedikit, tapi jangan sampai pulang pula imam tuh masih sujud aja. ya standar aja. Lamakan sujudnya. Dan ingat, dalam sholat itu wajib tumakninah. Tidak tumakninah, sholat tidak sah. Tenang. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Allahu Akbar. Tenang dulu. Tenang itu tumakninah. Ibu tak baca iftitah, sholat ibu sah. Tak baca ayat pendek, sholat ibu sah. Tapi kalau tak tenang tidak sah, walaupun baca 30 juz. Saya ulangi ya. Iftitah, ibu sholat, nggak baca iftitah, sholat ibu sah. Nggak baca ayat pendek, sholat ibu sah juga. Kul terus tiang malam sampai dari zaman Nabi Adam kul terus sampai meninggal kita, sholat ibu sah. Tapi kalau tak tenang, sholat tidak sah. Jadi lebih baik tak usah baca ayat pendek tapi tenang, daripada baca ayat pendek tapi tak tenang. Solat macam rudal Hamas, cepat betul. Paham nih? Karena tumakninah itu adalah rukun solat. Lanjut. Saat hujan lebat, saat petir berbunyi, mustajab. Antara azan dan iqamah, doa kita mustajab. Kemudian saat sujud terakhir,
ketika habis sholat doa kita mustajab. Yang keempat, yang kelima, mustajab doa kita, doa sebelum fajar hilang, menjelang maghrib. Jadi menjelang maghrib itu doa mustajab betul. Ya. Kemudian saat sholat sunnah, pengen punya hajat banyak, lakukan sholat hajat. Pengen diampunin dosa, lakukan sholat taubat. Pengen kita dihindarkan dari keraguan, kegalauan, lakukan istikharah. Nah, itu adalah doa-doa tempat mustajab. Oke, lanjut ya. Kemudian mustajab doa kita saat menahan marah. Jadi kalau ibu lagi marah, ibu tahan, itu mustajab. Marah sama anak, tahan. Ini jadi ustad lah kau nak, mustajab. Jadi marah sama anak tu hati-hati. Ucapan orang tua kepada anaknya ketika marah mustajab. Tahan. Kelakuan kau sama dengan bapak kau nak. Mirip dengan bapak jadinya. Jadi hati-hati. Ada orang bilang sama anaknya, kalau kayak gini takkan dapat jodoh kau nak. Maka tak dapat jodoh anak. Makanya Imam Abdurrahman As-Sudais, itu imam besar Mekah. Itu bacaannya mantap. Kalau kita pergi umrah itu Ramadan subuh, itu Imam Abdurrahman As-Sudais. Saya paling suka bacaannya cepat, suaranya enak. Ya, cepat, enak, tepat, padat gitu loh. Itu Imam Abdurrahman As-Sudais. Saya dari dulu sangat ngefan dengan As-Sudais. Itu cara baca Qur'annya cepat sekali, tapi tepat makharijul huruf semua mantap. Jadi enggak asal cepat bagus. Imam Abdurrahman As-Sudais. Itu waktu kecil nakal. Ketika orang tuanya makan, dia ambil tanah, dia masukkan ke tempat makan orang tuanya. Lalu maknya berkata, "Saj'alukal imam al-Makkah." Kusumpahkan kau jadi imam Mekah. Jadi bu. Jadi imam Mekah bu. Kita enggak macam hantu kau nak. Itu macam hantu. Tangkap sini muncul sana. Tangkap sana muncul sini. Macam hantu. Karena doa tak tepat. Hati-hati istighfar, minta maaf dengan anak. Ya, karena ucapan orang tua kepada anak mustajab. Hati-hati. Jadi makanya jangan bikin marah orang beriman ya. Orang beriman tak bisa marah, tapi kalau dia simpan, dia tikung sepertiga malam, bahaya kita. Kalau sedang marah, ucapannya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, lebih gampang. Ada doa menahan marah, ada, tapi susah ibu ngafalnya. Kalau ibu susah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia gini bu, dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali dijelaskan, itu ketika kita marah, setan masuk. Jadi kita marah dulu baru setan masuk. Kalau kita tak marah, setan tak masuk. Apa kerjaan setan saat kita marah? Ketika kita marah, setan masuk, blek. Ngapain setan? Ada dua tugas si setan ini. Apa tugas si setan itu? Satu, menutupi mata kita dari kebaikan orang yang kita marahi. Dan membuka mata kita dari keburukan orang yang kita marahi. Makanya kalau kita marah dengan orang, hilang baiknya. Yang ada buruknya aja, betul? Karena setan udah ikutan. Ustazah, saya tak pernah bahagia dengan suami saya. Udah 12 tahun saya menikah, saya tidak pernah dikasih bahagia. Buka handphone bu, kata saya. Untuk apa handphone dibuka ustazah? Buka aplikasi sosmednya. Untuk apa ustazah? Buka aja. Wah, saya scroll foto ke bawah. Ada berfoto mesra dengan suami lagi di ulu kasok. Kira-kira waktu ibu berfoto ini, ibu bahagia tak? Bahagia ustazah. Scroll, nampak lagi makan nasi bungkus di bawah pohon sawit. Kira-kira waktu makan nasi bungkus di bawah pohon sawit nih, kira-kira ibu bahagia enggak? Bahagia ustazah. Loh, tadi bilang ibu tak bahagia. Oh iya juga ya ustazah, karena setan udah ikutan. Masa BB 90 cakap tak bahagia? Tak cocok mesti. Jadi itu kenapa kita bilang kita tak bahagia. Pokoknya selama ini aku tak pernah bahagia. Itu setan udah ikutan.
Tugas setan tu menambah kemarahan kita dengan menutupi mata kita dari kebaikan orang yang kita marahi, menambah dan kemudian membuka mata kita dari keburukan orang yang kita marahi. Makanya marah dengan sahabat, dengan teman, dengan semua, hilang baiknya, yang nampak buruknya aja. Setan sudah ikut. Makanya la taghdab, tahan marah. Nah, saat menahan, bus, itu doa mustajab. Tahan. Habis itu mati. Oh enggak ya. Tahan. Kemudian setelah tahan, doa. Ya Allah. Jadi ustaz lah kau nak gitu ya. Faham ya? Oke. Yuk ibu-ibu yang saya sayangikan Allah. Nah, ini adalah tempat waktu mustajab doa. Saat hujan lebat, saat petir berbunyi, antara azan dan iqamah. Kemudian saat solat sunnah, sujud terakhir ketika mau habis solat, saat menahan marah. Udah tahu ya? Udah tahu. Yuk kita lanjut sekarang bagaimana cara berdoa supaya doanya mustajab. Ini penting ini. Cara berdoa supaya doa mustajab. Yang pertama, ibu-ibu, doa itu mesti spesifik. Tidak boleh ngambang. Doa mesti jelas, tidak boleh ngambang. Semakin kita jelas doa, semakin Allah kabulkan doa. Ada orang doa ngambang, ya Allah, jadikan anakku anak berbakti kepada nusa, bangsa dan agama. Syalalala. Itu dah doa, itu teks undang-undang tu mah. Ya Allah, doa tu harus jelas. Ya Allah, aku pengen anak soleh. Solehnya kayak gimana? Jelaskan. Dia hafal Quran. Dia pintar baca Quran. Dia bisa jadi imam. Dia rajin ke masjid. Semakin spesifik, semakin mustajab. Ya Allah, saya pengen punya suami soleh. Solehnya jelaskan. Cemana solehnya? Jelaskan. Poligami itu soleh juga masalahnya. Iya kan? Oh, dia bisa menjadi imam. Dia aktif sosial kematian. Dia lebih sabar menghadapi sikap aku. Semakin spesifik, semakin mustajab. Pernah doa minta rezeki? Pernah? Doa minta rezeki, sebutkan angkanya. Semakin ibu jelas angka yang ibu mau, semakin Allah kabulkan doa. Sahabat Rasulullah itu kalau minta rezeki, dia sebut angkanya. Utsman bin Affan pernah berdoa, ya Allah, saya pengen keuntungan dagang saya bulan depan 1000 dinar. Dia sebut angkanya. Umar bin Khattab pernah berdoa, ya Allah, aku pengen keuntungan dagangku bulan depan 4000 dirham. Ali bin Abi Thalib pernah berdoa, ya Allah, aku pengen keuntungan dagangku bulan depan 100 ekor unta. Semakin spesifik, semakin mustajab. Tidak harus, tapi itu lebih bagus. Datang jemaah seorang Pekanbaru. Ustazah, kata ustazah, kalau hujan lebat doa mustajab. Iya bu, emangnya kenapa? Jadi hujan lebat, petir berdengkang itu saya doa saja. Saya taruh kursi depan rumah lalu saya berdoa. Apa doa ibu? Ya Allah, saya pengen rezeki saya seluas samudra, sedalam lautan, sebanyak rintitan air hujan. Puisi itu ada doa tu. Doa itu spesifik, jelas. Pengen ganti mobil, mobil apa? Kapan pengen diganti? Pengen naik jabatan, kapan? Kapan? Ke jabatan yang mana? Pengen ganti rumah, rumah kayak gimana? Kapan diganti? Jelas. Semakin jelas mimpi kita, doa kita, semakin Allah akan kabulkan doa kita. Pengen punya anak soleh, solehnya kayak gimana? Jelaskan. Makanya jangan salah mimpi. Doa itu harus dicatat. Pernah ibu catat doa? Pernah catat doa? Tak pernah dicatat kalau berdoa? Patutlah. Sebut angka saat doa tak pernah? Inilah bentuknya jadi ya. Doa itu jelas. Misalnya, kalau saya lebih kepada tidak menyandarkan doa
pada jumlah angka. Saya menyandarkan pada bilangan zakat. Contoh misal, ini contoh aja ya. Ya Allah, saya pengen zakat bulan depan misalnya 2 juta gitu. Kalau zakatnya 2 juta, uangnya harus 80 juta. Iya dong, karena zakat 2,5%. Ya Allah, saya pengen zakat bulan depan 1 juta. Uangnya harus 40 juta. Mana bisa ibu zakat 1 juta kalau uangnya enggak 40 juta? Karena zakat cuma 2,5%. Dari kecil saya doa begitu. Ya Allah, saya pengen zakat bulan depan 500 ribu ya Allah. Maka uangnya harus 20 juta. Boleh dalam bilangan zakat, boleh dalam bilangan angka. Ya, ini terserah kepada kita. Karena kita pengen jadi orang yang berhak mengeluarkan zakat dalam jumlah yang banyak. Karena orang kalau banyak zakatnya pasti banyak rezekinya. Ibu mau zakat 1 juta, kalau penghasilan ibu 4 juta enggak boleh. Mana bisa? Kalau penghasilan cuma 4 juta, zakat cuma 100 ribu. Ibu pengen zakat 1 juta, ya harus ada rezeki 40 juta. Jadi jelas gitu loh. Doa jangan mengambang. Saya bimbing jemaah umroh. Saya antarkan ke Hijr Ismail. Saya lengketkan hidung mereka ke kiswah. Saya teriak dari belakang, ayo ibu-ibu berdoa. Ini tempat mustajab doa di bawah cucuran atap Ka'bah dalam masjid, dalam Hijr Ismail. Menangis-nangislah mak-mak itu berdoa. Karena saya masih muda, saya iseng lah. Nguping saya sikit, apalah doa mak-mak Allah. Saya nguping, ya Allah bu, doanya tak ada yang betul. Akhirnya saya kumpulkan lagi. Yuk kita kumpul dulu. Kenapa kumpul Ustazah? Kami kan lagi doa. Doa ibu tu cemana ngambang. Ya Allah, engkau tahu yang apa yang aku mau. Kabulkan ya Allah. Sekian terima kasih. Ya Allah, pokoknya kabulkan isi hatiku ya Allah. Tidak ada doa betul. Akhirnya saya bilang, kita balik lagi ke hotel. Kita catat apa doa kita. Besok kita balik lagi ke sini. Jadi sejak itulah saya kalau bimbing manasik, saya wajibkan jemaah mencatat doa. Jadi dari sini udah tahu dia doanya. Nah, biasanya kalau saya bimbing manasik umroh, dari sini harus ada catatan doa. Cek satu persatu. Masa umroh bayar mahal, nabung, ninggalin anak cucu. Pas berdoa, ya Allah engkau tahu isi hatiku, sekian terima kasih. Shalalalala, mana bisa gitu? La haula wala quwata illa billah. Ya doa itu harus jelas. Paham? Jadi saya aja sampai sekarang berdoa masih saya catat. Saya pengen apa? Catat. Ya, orang kalau doa banyak insya Allah Allah sayang. Allah malu tidak mengabulkan doa dari hambanya. Bukan kita yang malu doa sama Allah. Ini banyak orang agama pakai akal-akalan aja. Ada teman tidak mau berdoa. Setiap habis solat tak pernah doa. Setiap habis solat tak pernah doa. Hei fulan, kenapa kau tak pernah doa? Kata saya, Allah, aku ni malu Nel, aku banyak dosa, makanya aku tak berdoa. Kita berdoa itu bukan kita yang malu sama Allah. Allah yang malu kalau beliau tidak terima doa kita. Dan kita berdoa itu, semakin banyak kita berdoa, itu tandanya kita makin merendahkan diri di hadapan Allah. Makin merendahkan diri di hadapan Allah. Sama dengan istighfar. Istighfar itu bukan karena kita salah aja. Rasulullah calon ahli surga. Rasulullah itu udah pasti masuk surga. Tapi kenapa Rasul selalu istighfar 700 kali setiap hari? Bukankah Rasul sudah masuk surga? Sudah calon ahli surga? Dia pun tahu kalau dia masuk surga. Kenapa dia istighfar? Karena Rasul istighfar, mohon ampun kepada Allah, bukan karena salah, tapi karena merendahkan diri di hadapan Allah. Sama dengan kita minta maaf. Minta maaf bukan karena kita salah, tapi minta maaf karena tujuannya menurunkan ego lawan bicara kita. Itu sama dengan kita berdoa. Berdoa bukan karena kita egois, bukan karena kita itu pengen minta banyak, tapi tujuannya merendahkan diri kita di hadapan Allah, bahwa kita perlu Allah. Makanya sombong orang tak mau berdoa. Berdoa sajalah, tidak ada rugi berdoa dengan Allah. Dikabulkan. Doa 10 poin dikabulkan 2 poin, jadilah.
daripada ndak goyang. Ya kan? Paham nih? Mulai sekarang doa catat. Makanya buku tulis tuh bawa kemana-mana. Kalau pengajian tuh catat ceramah Pak Ustadznya. Tulis pena. Walaupun tak ngerti ceramah Pak Ustadz, angguk-angguk catat-catat aja lah. Karena otak kita ni tak mampu menangkap informasi. Kadang-kadang harddisknya berserak. Di sini ada masa lalu. Di sini ada cucian yang belum tercuci. Setrikaan bercampur semua isi kepala kita nih. Itu tujuannya kalau mendengar ceramah kita mencatat. Supaya apa? Supaya kita ingat, bisa kita amalkan. Oke? Sampai mana tadi ya? Apa tadi? Oh ya, nomor 1 masih ya. Doa harus jelas, spesifik. Semakin jelas doanya, semakin Allah kabulkan. Oke, yang kedua, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, doa itu tidak boleh plentang-plenong. Macam mana bahasa Indonesia-nya? Tunggu. Doa itu nggak boleh maju mundur. Doa itu harus garis lurus. Saya kasih contoh yang biasa saya jelaskan biar yang sudah dengar bisa paham. Doa itu lurus aja, lurus. Contoh, jangan doa kayak gini, mondar-mandir. Kata Abu Hurairah, Imam Syafi'i, muttafaqun alaih, tak boleh. Doa kayak gini tak boleh. Ya Allah, jika Engkau berkenan, aku pengen umroh tahun ini ya Allah. Jemput aku ya Allah. Aku pengen umroh ya Allah. Tapi kalau kau tak izinkan, aku ikhlas ya Allah. Itu tak boleh. Itu tak boleh doa macam itu, tak boleh. Ya Allah, emasku hilang ya Allah. Ketemukan emasku ya Allah. Tapi kalau itu yang terbaik menurut Engkau, wah, aku ikhlas ya Allah. Tak boleh. Doa tu doa aja. Ya Allah, aku pengen umroh tahun ini ya Allah. Aku mohon ya Allah, perkenankan ya Allah. Titik gitu aja. Jangan ditambah. Kalau ndak apa-apa kok ya Allah. Jangan ditambah. Ya, teman saya kehilangan motor. Saya bilang kamu pergi solat hajat, doa sama Allah. Kehilangan emas, pergi solat hajat, doa kepada Allah. Setelah solat dia datang. Kamu udah doa belum? Udah ustazah. Apa doanya? Ya Allah, emasku hilang ya Allah. Jika berkenan Engkau ya Allah, ketemukan emasku ya Allah. Tapi kalau enggak, cemana lagi Allah? Enggak kayak gitu ya. Doa itu jelas bu. Enggak boleh mondar-mandir. Ya Allah, emasku hilang. Susah aku mendapatkannya. Ketemukan emasku ya Allah. Aku mohon ya Allah. Titik. Tambah ujungnya sikit. Please deh. Paham ya? Pernah enggak ibu mendapatkan dengar doa orang minta jodoh kayak gini? Ibu misalnya punya anak menantu, anak gadis ibu ta'aruf dengan seorang laki-laki, lalu ibu suka sama dia, lalu kemudian ibu bilang gini, ya Allah, kayaknya laki-laki itu baik ya Allah, kalau dia baik dekatkan dia dengan anakku ya Allah, kalau dia tak baik jauhkan ya Allah. Pernah doa macam tu? Siapa yang ngajarin itu? Doa kok pelentang-pelenong maju mundur. Tak gitu, doa tuh harus jelas. Ya Allah, kayaknya laki-laki itu baik ya Allah. Kalau dia baik ya Allah, dekatkan dia dengan anakku ya Allah. Kalau dia tidak baik, kasih dia hidayah dan dekatkan ya Allah. Gitu. Jelas satu tujuan. Walaupun nanti akhirnya kita tetap akan tawakal. Tapi doanya jelas dulu. Oke? Ada yang doanya suka pelentang-pelenong, yang lalu biar berlalu. Oke? Yang ketiga, pertama jelas, yang kedua tak boleh maju mundur, harus garis lurus. Yang ketiga, doa enggak usah dipikir-pikir. Doa tuh doa aja, enggak usah mikir. Doa kok banyak mikir. Ya Allah, aku pengen umroh tiap tahun ya Allah. Dari mana duitnya yo? Jangan dipikir. Doa tuh doa aja, nggak usah mikir. Gimana sih? Nanti mikirnya waktu kerja, waktu nyari rezekinya. Kalau kata teman saya, Nel, doa itu kan harus realistis. Doa itu kan harus masuk akal. Enggak.
Siapa bilang doa harus masuk akal? Justru karena nggak masuk akal makanya kita perlu berdoa. Kan kata Allah, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau kata Allah jadi, jadi. Maka doa itu nggak harus masuk akal. Banyak orang yang bilang doa harus masuk akal. Kalau masuk akal nggak usah doa, kerjain aja langsung. Justru karena kita nggak mampu makanya perlu doa. Justru karena nggak masuk akal makanya kita doa. Ya Allah, saya ingin mengumrahkan 20 orang, nggak masuk akal, doa aja. Kan gratis saja, nggak pakai pajak, apalagi pakai DP, nggak pakai. Doa aja. Justru karena nggak masuk akal makanya kita perlu doa. Kalau masuk akal nggak usah doa, kerjain aja. Karena gini, orang semakin tinggi doanya, maka semakin tinggi tauhidnya. Berarti semakin tinggi tingkat berbaik sangkanya kepada Allah. Semakin rendah doanya, semakin rendah tauhidnya, semakin rendah tingkat berbaik sangka kepada Allah. Bayangkan, afirmasikan, attract masa depan yang baik. Jangan bayangkan masa depan buruk. Bayangkan nanti usia 40, udah lewat ibu 40-an ya. Gimana caranya nih ya? Bayangkan nanti usia berapa ibu-ibu nih? 50, 60, mak jauh dari saya. Tak lama lagi nampak ini. Bayangkan nanti di usia 60, 70, ibu seperti apa? Itu ibu bayangkan yang baik-baik. Karena membayangkan yang baik-baik berarti berbaik sangka kepada Allah. Jadi dengan Allah itu coba pakai komunikasi yang baik. Misalnya Allah kasih kita ujian. Kita dapat ujian nih. Allah udah kasih banyak nikmat. Satu ketika kita dapat ujian. Cara ngomongnya gini, ya Allah. Sekarang gini Bu, saya kasih sebuah contoh ya. Suami ibu udah menafkahi ibu 20 tahun. Suatu ketika suami ibu PHK. Nauzubillah, PHK. PHK 2 bulan. Gak bisa ngasih ibu nafkah. Itu kan ujian. Ibu tuh sedang diuji oleh suami. Lu udah gua kasih nafkah 20 tahun, sekarang gua PHK 2 bulan, mampu nggak kamu bertahan dengan saya? Kalau mampu, berarti kamu istri setia. Kalau kamu mampu bersabar, nanti kalau saya dapat kerja lagi, aku akan kasih lebih banyak karena kamu istri terbaik. Kan gitu kan? Allah gitu juga Bu. Allah udah kasih kita banyak rezeki, banyak kebaikan, kenikmatan. Suatu ketika Allah tarik sedikit Bu. Itulah ujian. Allah hilangkan motor kita. Nauzubillah, dibakar rumah kita, terbakar. Lalu kemudian hilang uang kita. Lalu kemudian bangkrut kita. Itu Allah uji sedikit. Apa kata Allah? Kan aku udah kasih nikmat banyak. Aku tarik sedikit nikmat ya. Kira-kira lu masih mau ibadah enggak? Masih mau taat enggak? Nah kita balik sama Allah. Oke Allah, engkau nguji saya ya. Engkau nguji kesetiaanku ya. Oke, apapun balasanmu aku tetap taat. Kau berikan ujian pedih, aku tetap taat. Kau berikan ujian pedih, aku tetap ibadah. Apapun sikapmu ya Allah, aku akan tetap taat. Kira-kira nanti anytime suatu ketika Allah akan lepaskan nggak dari ujian? Lepaskan. Jangan sampai ngomong kayak gini. Nggak usah lagi taat-taat. Kenapa gitu? Kalau taat susah hidup kita. Makin taat makin banyak ujian. Itu sama dengan ibu ngomong dengan suami ibu kayak gini. Bang, aku nggak mau deket-deket sama abang dong. Ngapa? Makin dekat sama abang makin sakit kepalaku. Kan sama dengan itu ngomongnya. Mirip itu. Jadi jangan punya, aku nggak mau pengajian, aku nggak mau banyak ilmu, aku nggak mau beriman makin banyak ujian. Sama dengan ibu ngomong ke teman ibu nih, aku nggak mau deket-deket sama kau do. Ngapa? Makin deket sama kau makin pening kepalaku. Sama dengan itu. Jadi Allah itu ingin menguji kita untuk menengok seberapa besar kita bertahan kepadanya. Allah menguji kita untuk melihat seberapa besar kesetiaan kita sama Allah. Kayak gitu cara berpikirnya. Maka saya kok diberikan ujian, oke Allah, engkau kasih aku ujian lagi, is oke. Aku jalani, aku akan buktikan kalau aku akan tetap setia. Apapun ujian yang melanda. Seperti itu. Jadi jangan kok kayak gini kali ya Allah, please deh ya Allah. Anda bisa kayak gitu. Ya. Sama dengan suami yang kemudian ibu dia di PHK, kok gini kali ya bang, kok pemalas, sama dengan kayak gitu.
Jadi ujian itu indah. Allah tuh cuma ambil sikit saja untuk melihatkan kepada kita, kita setia enggak? Oke? Jangan udah sholat, aku udah puasa, aku udah zakat, aku gitu-gitu juga nasibku bagus, jangan sholat lagi. Sama dengan ibu ngomong sama suami, udah aku masakkan, udah aku setrikakan pakaian kau bang. Enggak juga kamu kerja-kerja do bang, antilah situ, lantaklah situ. Sama dengan itu. Paham? Saya ini tauhid ya, tapi saya bahasakan dengan bahasa yang sederhana. Tapi intinya adalah, percayalah ibu-ibu semuanya, bahwa kalau kita minta kepada Allah, Allah akan kasih. Dengan syarat ibu percaya. Ibu kalau minta rezeki dari suami, ibu harus yakin dulu, harus percaya dulu. Suami ibu itu mampu memberikan tanggung jawab penuh. Baik sangka dulu sama dia, baru dia kasih. Sama dengan kita sama Allah. Baik sangka dulu kita sama Allah. Bayangkan masa depan yang baik. Bayangkan rezeki yang baik. Bayangkan keturunan yang soleh. Baik sangka dulu sama Allah, baru Allah kasih. Ini enggak, sama Allah buruk-buruk sangka terus. Kan ada orang buruk sangka terhadap hidup ini. Ditawarkan kerjaan pakai modal, dia bilang pakai modal. Ditawarkan yang nggak pakai modal, mana bisa anta yo tanda. Ditawarkan kerja sama orang, ndak betah dok, dia jahat. Kerja sendiri, mana bisa aku sendiri. Jadi buruk sangka terus, sehingga menjadi orang-orang yang jauh dari Allah. Jadi intinya setiap ujian Allah pengen lihat kita tetap setia atau enggak. Jangan sekali-sekali ngomong kayak gitu ya, bahwa makin kita banyak ilmu, makin banyak salah, makin pening kepala, makin banyak ujian. Kalau orang beriman tuh banyak ujian, bagus enggak usah beriman lagi. Jangan ngomong kayak gitu. Karena ujian tuh sedikit. Dan ujian tuh biasanya udah diukur. Bu, saya ibu guru, saya dosen. Kita ajarkan siswa kita 6 bulan. Setelah itu kan ada ujian, betul? Ujian akhir semester, betul? Soal ujian akhir semester yang kita kasih ke siswa kita, pasti apa yang udah kita ajarkan, betul? Dan pasti kita tahu dia mampu, baru kita kasih tugas itu, betul? Ujian Allah gitu juga, Bu. Allah kasih kita ujian, pasti udah Allah ukur yang mana kita mampu dan kita tidak mampu. Emangnya ibu mau ngasih ujian siswa, saya sebagai dosen ngasih ujian ke mahasiswa saya, lain yang saya ajarkan, lain yang saya ujikan? Tidak mungkin. Pasti yang udah saya ajarkan, itu yang saya ujikan, dan saya ambil soal yang lebih mudah. Ujian itu sebenarnya mudah, udah diukur. Cuman kadang-kadang kita yang kurang tabah. Maka ibu-ibu, yuk kita berbaik sangka kepada Allah. Diuji, baik sangka. Dikasih uji, baik sangka. Berdoa, baik sangka. Doa tuh baik sangka dulu. Jangan banyak, entah yuk, tanda, mana bisa yuk? Bisa enggak yuk? Bisa enggak ya? Jangan. Nah, ibu-ibu yang saya sayangikan Allah, setidaknya ini adalah cara berdoa. Sebagai penutup, 3 menit lagi saya sampaikan. Apa sih? Tadi kita udah tahu tempat mustajab doa, saat hujan lebat, petir berbunyi, sujud terakhir ketika mau habis sholat. Apalagi? Saat menahan marah. Kemudian apa lagi? Antara azan dan iqamah, menjelang maghrib, setiap sholat sunnah. Itu mustajab. Yang kedua, doa itu harus detil, tidak boleh maju mundur, kemudian jangan dipikir-pikir. Doa itu doa aja. Semakin tinggi doa, semakin tinggi tingkat kebaik sangka kepada Allah. Sebagai penutup, apa yang harus kita doakan? 1, doakan ibadah kita. Ibadah itu susah. Minta mudahkan sama Allah. Ya Allah, bangunkan aku tahajud. Bantu aku sholat subuh. Ya Allah, bantu aku sholat subuh. Selama ini bangun subuh oleng kepalaku, ya Allah. Kuatkan fisikku untuk tetap bisa bangun subuh. Ya Allah, kata Ustazah Nela, sedekah subuh itu dahsyat. Jangankan sedekah subuh, bangun subuh aja enggak. Tolong ya Allah, tolong. Ya, ibadah perlu didoakan. Yang kedua, akhlak. Akhlak nih perlu didoakan nih, akhlak. Ini akhlak nih payah kalau nggak didoakan. Ya Allah, jauhkan aku dari dendam. Ya Allah, mampukan aku minta maaf. Ya Allah, jauhkan aku dari amarah. Ya Allah, jauhkan aku dari nyakitin orang. Ya Allah, kadang-kadang aku suka enek nengok mukanya, lunakkan hatiku. Ya Allah, jauhkan aku dari ego. Ya Allah, mampukan aku menghargai orang lain walaupun aku di atas. Ya Allah, mampukan aku untuk menghormati orang lain. Ya Allah, mampukan aku merendahkan diri di hadapan suami saat sebenarnya aku di atas. Ya Allah, mampukan aku untuk tidak menyakiti orang lain. Ya Allah, mampukan aku untuk minta maaf. Payah kali minta maaf tuh ya Allah, soalnya dia jahat, kayak gitu kan. Jadi itu ya, akhlak itu didoakan.
Ya, didoakan tuh akhlak. Ini payah nih akhlak kalau nggak didoakan. Oke? Kemudian yang ketiga, doakan rezeki kita. Ya Allah, saya pengen ganti kendaraan, saya pengen bisa bayar zakat banyak, saya pengen bisa sedekah banyak. Itu didoakan. Akhlak kita. Apa tadi? Ibadah, akhlak, rezeki. Dan yang keempat, doakan keluarga kita. Ya Allah, suamiku masih maksiat, taubatkan. Anakku masih nggak betah di pondok, betahkan. Ya Allah, anakku masih maksiat, taubatkan. Ya, kakiku masih sakit, sembuhkan. Orang tuaku sudah tua, jauhkan dari kepikunan sehingga ibadahnya diterima. Apapun, doakan. Ibadah, akhlak, rezeki, keluarga. Doakan, dan semuanya harus pakai struktur. Semuanya harus ditulis. Doakan ibadah kita, akhlak kita, rezeki kita, ya, keluarga kita. Masih banyak anak maksiat yang perlu kita doakan. Masih banyak hati-hati yang tak tenang yang perlu kita doakan. Masih banyak suami-suami yang maksiat yang perlu kita doakan. Masih banyak cita-cita cucu dan anak kita yang belum tercapai yang perlu kita doakan. Masih banyak kehidupan yang sulit yang perlu kita doakan. Masih banyak hutang-hutang yang yang belum dibayar yang perlu kita doakan. Masih banyak orang-orang zolim yang perlu kita doakan. Masih banyak hati-hati yang belum ikhlas yang perlu kita doakan. Banyak betul. Catat. Ambil tempat mustajab, pelajari caranya dan detailnya seperti tadi. Paham? Baik. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Bu.